Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025. Hari Kamis sesudah Rabu Abu. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga tingkah laku kami dijiwai dengan kehendak-Mu dan memperteguhnya dengan pertolongan kekal-Mu, agar segala sesuatu yang kami lakukan selalu berasal dari-Mu dan mencapai kepenuhan berkat rahmat-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kami untuk semakin dekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 22 sampai 25. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, Yesus mengungkapkan kepada para murid-Nya tentang penderitaan yang akan Ia alami serta panggilan untuk mengikutinya. Renungan ini mengajak kita untuk merenungkan makna pengorbanan, komitmen, dan konsekuensi dari mengikuti Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dan pada hari ketiga akan bangkit. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa mengikuti Yesus tidak selalu mudah. Ada banyak tantangan dan rintangan yang harus dialami. Oleh karena itu, Yesus mengingatkan kita bahwa jalan menuju keselamatan seringkali melalui jalan penderitaan dan penolakan atau jalan salib. Dalam konteks Prapaskah, kita diajak untuk merenungkan pengorbanan yang Yesus lakukan demi kita dan bagaimana kita dapat menanggapi kasih-Nya dengan komitmen yang tulus. Para saudara dan saudari
yang Tuhan cintai. Yesus melanjutkan dengan mengatakan, "Jika seorang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku." Ini adalah panggilan yang jelas bagi setiap orang yang mengikuti Yesus. Menyangkal diri berarti melepaskan ego, ambisi, dan keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Memikul salib setiap hari mengingatkan kita bahwa pengikut Yesus harus siap menghadapi tantangan dan kesulitan. Selama masa Prapaskah ini, kita diajak untuk merenungkan apa yang perlu kita lepaskan dalam hidup kita agar dapat mengikuti Yesus dengan lebih setia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, Yesus juga menegaskan, karena siapa yang ingin menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini adalah paradoks yang mendalam. Dengan melepaskan hidup kita untuk Kristus, kita sebenarnya menemukan kehidupan yang sejati. Dalam dunia yang seringkali mengutamakan kesuksesan dan pencapaian pribadi, Yesus mengajak kita untuk lebih melihat dalam bahwa hidup yang berarti adalah hidup yang dipersembahkan untuk melayani dan mencintai orang lain. Kita perlu merenungkan bagaimana kita dapat mengorbankan waktu, tenaga, dan sumber daya kita untuk melayani Tuhan dan sesama, agar dunia semakin merasakan damai sejahtera karena semakin hidup sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui permenungan pada hari ini, saya mengajak kita untuk merenungkan komitmen kita dalam mengikuti Kristus. Dalam masa Prapaskah ini, saya mengajak kita untuk selalu berusaha menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus dengan sepenuh hati. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya mengalami pengorbanan, tapi juga menemukan makna dan tujuan hidup sejati. Semoga kita semua dapat menjalani masa Prapaskah ini dengan semangat pengorbanan dan cinta yang mendalam, sehingga kita semakin dekat dengan Tuhan dan siap merayakan kebangkitannya pada Paskah nanti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.